Selamat berjumpa kembali. Ini jambu uwer kawan. Jadi menyambung dari pak 59, sekarang pak 72. Generatif routing, for example jambu uwer. Nah sekarang sudah berbuah. Yang perlu saya beritahukan kepada sahabatku bahwa tumbuhan itu generatif fase itu adalah biasanya tumbuhan itu akan menuju fase berbuah, di mana fase berbuah itu ada biji-biji buah, sehingga tumbuhan itu melalui biji buahnya itu bisa memunculkan benih-benih baru, tunas-tunas baru. Nah disitulah arti dari fase generatif. Tujuan dari tumbuhan itu sendiri agar bisa meneruskan generasinya eksis ke depan. Nah kemudian saya menggarisbawahi bahwa saya cenderung dari buah-buahan, sebelumnya dari serbuk bunga. Kalaupun memang tanaman itu pembuahannya diawali dengan serbuk pembungaan, tentu saya lebih cenderung ke varian generatif. Walaupun meneruskan keturunan ke depannya agar tetap ada, saya cenderung nomor satunya adalah akar generatif. Contohnya jambu air seperti ini. Nah setelah saya memberikan teknik bahwa jambu air ini saya letak begitu saja. Setelah jambu air ini hampir mati kawan, saya siram cukup air. Kemudian jambu air ini kawan, jambu wer ini, maksud saya ini jambu wer, itu akhirnya akarnya mengeluarkan tunas baru. Jadi jambu wer pun itu mampu mengeluarkan tunas baru itu dari akarnya. Dari situlah selain pembuahan yang menghasilkan biji buah, juga dari akar sendiri itu mampu mempertahankan generasi, kelangsungan hidup generasi keturunannya ke depan. Jadi satu adalah perakaran, kalau dua adalah pembuahan jika ada biji-biji buah. Nah sekarang keuntungannya setelah ini fase akar generatif routing dari lanjutan unggahan video saya pak 59, sekarang sudah berbunga. Kita simak. Jadi untuk teknik agar tanaman ini walaupun dari biji ini dulu kita potong akar tunggangnya, kita taruh di lantai, siang kena panas itu full, kita siram air secukupnya. Cuma saya tidak bisa memberikan data seberapa lama saya menaruh di bawah tersinari terik matahari. Itu memang saya tidak punya data yang pasti, sebab kadang-kadang kita itu punya catatan-catatan juga lupa. Sekarang juga sudah berbunga kawan, kita simak. Itulah yang saya katakan, tanaman ini kawan, generatif fase itu meneruskan keturunan agar tetap kedepannya tetap ada. Itu kadang-kadang melalui akar muncul tunas baru, tetapi juga melalui pembuahan, di mana tanaman ini kalau sudah mengeluarkan tunas baru dari akar, kemudian juga akan bergeneratif melalui bakal-bakal bunga seperti ini. Dan tentu cara kita yang membedakan teknik kita ketika di lahan luas, di lahan pot. Nah ini karena kreatif di lahan pot. Kita lihat pembungaannya. Ini dari natural solution pak 59, sekarang natural solution pak 72. Kita lihat. Ini kita lihat. Kita lihat sama-sama kawan. Nah, ini jadi sudah dalam fase pembungaan. Setelah kita taruh dalam pot seperti ini, dari generatif fase generatif routing dengan full teknik vegetative care yang kita sodorkan kepada sahabatku dimanapun, ternyata juga mampu dibarengi dengan generatif fase melalui pembungaan. Padahal ini dari bunga kawan. Nah ini maksudnya ini dari biji kita potong akar tunggangnya. Di cara kita untuk mendapatkan tanaman ini dari
akar generatif atau generatif fase. Kadang-kadang secara kebetulan kita bisa tepat, teknik timing yang tepat bisa melakukan seperti ini. Usia berapa juga kita tidak ingat lagi tanaman saya ini. Setelah kita pindah di dalam pot, kita menyiapkan penuh perakaran di bagian atas, kita isi media kompos, media tanah, kemudian kita siram air. Kita potong ranting-rantingnya kawan, kita banyak melakukan pruning. Nah, pruning tujuannya apa? Agar seimbang. Di mana nutrisi itu bisa seimbang. Setelah kita lakukan pruning, akhirnya konsentrasi nutrisi atau hara seperti ini berkurang. Karena banyak ranting yang kita potong tentu mengurangi beban pada akar itu sendiri, akhirnya menjadi bakal bunga seperti ini walaupun baru muncul satu. Inilah kawan yang saya maksud mengenai kebenarannya, tentu sahabatku semuanya bisa menyesuaikan. Dan tolong simak unggahan video saya Natural Solution Pak 59 Generative Rotting with Vegetative Care Technique from Agus Wito Channel. Kita akan memberikan contoh lagi kawan pada tanaman sebelah. Bagaimana caranya untuk membatasi akar. Jadi pembatasan akar yang kita lakukan. Kemudian sengaja tanaman ini kita beri air secukupnya saja, sehingga mempertahankan diri tanaman ini kawan, akhirnya tumbuh tunas baru di akar, kemudian juga tumbuh pembungaan di sini. Tentu ini perlu penyesuaian kawan. Kita simak yang sebelah bagaimana cara membuatnya. Ini kebetulan panas sekali, terik matahari kawan. Nah, seperti ini akan kita buat contoh mengenai berapa nanti kita menumbuhkan perakaran di bagian bawah ini juga. Tentu tidak ada batasan waktu yang persis, tapi semoga ini bisa menjadi cara yang bermanfaat untuk dipot di lahan lantai 1. Banyak cara agar tanaman kita itu tumbuh akar generatif dari tunas atau generatif fase melalui pembungaan. Banyak cara kawan. Dan cara saya adalah cara alami, Natural Solution Pak 72. Ini sebagai sampling kawan, kita ambil saja. Ini berbeda kalau masih di dalam polybag. Kita ambil polybagnya agar untuk membatasi perakaran. Dengan kita itu fragmentasi dengan full matahari, akhirnya pembatasan akar itu kalau sudah terhambat dari vegetatif rawatan vegetatif pertumbuhan vegetatif, itu akhirnya akar tentu akan menuju fase generatif. Bisa fase generatif melalui munculnya bunga, juga melalui fase generatif atau generatif rotting, yaitu perakaran yang bisa ditumbuhi tunas baru. Semoga sahabatku semuanya tidak bingung apa yang saya utarakan. Tentu hal ini di pembelajaran manapun itu akan sulit Anda mendengarkan tutorial saya ini kawan, sebab yang terdengar mesti fase generatif, tetapi kita menyebut fase generatif itu juga bisa dari pembuahan melalui biji, tapi juga bisa melalui akar yang saya memberikan teknik sendiri, judul sendiri, generatif rotting full teknik vegetative care, yaitu dari saya Agus Wito Channel. Silahkan sahabatku yang menyimak menyukai unggahan ini, barangkali ada kurang lebihnya, tentu kita siap untuk saling belajar. Kita buka kawan ya, kita buka ini polybag ya, kita buka saja. Kita juga akan memberi contoh-contoh ya. Pentingnya menggunakan kompos hijau daun. Bahkan kompos hijau daun kalau ada mikroba, ada apa, perlu kita beri ruang, pupuk-pupuk buatan sedikit demi menghambat. Nah, menghambat apa? Menghambat pertumbuhan mikroba tanah atau bakteri tanah atau kutu tanah.
ini akan saya sharingkan juga agar sahabat itu tahu bahwa semua itu memang bisa digunakan tepat waktu. Agak keras sekali sahabatku. Kita membukanya agak keras sekali. Agar sahabatku semuanya bisa mengambil manfaat ini. Kenapa sih kita menggunakan media tanam tanah, tidak menggunakan media lain, dan kita selalu mengutamakan itu kompos pupuk alami, atau mungkin namanya pupuk alami bisa dari batang, daun-daun, tumbuhan lunak, juga bisa sisa pemakanan, misalnya pemakanan nasi atau sisa pemakanan misal tulang belulang, daging dari hewan-hewan juga bisa saya katakan sebagai pupuk natur. Itu sangat penting kawan, apalagi kalau kita tidak menggunakan media tanam tanah. Itu dikhawatirkan ada bakteri, ada kutu tertentu, sehingga kita itu susah untuk mengantisipasi tanaman kita di pot, di polybag, apalagi di landscape seperti ini. Kita lihat kawan, kita dekatkan kamera. Nah ini kawan, satu contoh kawan, kita lihat walaupun dengan media tanam tanah, lihat kawan, ini banyak putih-putih seperti ini kutu tanah kawan. Nah, kalau andaikan kutu-kutu ini bisa hidup di dalam tanah seperti ini kutu-kutu tanah banyak sekali kawan. Oleh sebab itu media alami, media tanam alami seperti tanah itu sangat penting. Jangan gunakan media tanam yang lain terlalu dominan. Kalau selain media tanam tanah, kompos daun atau batu-batuan itu sangat bagus ya. Nah ini banyak putih-putih seperti ini kawan. Ini kutu-kutu tanah. Nah ini kutu-kutu tanah kawan. Nah, lihat. Nah, kita letakkan di tempat yang panas seperti ini kawan. Nah, kita letakkan di tempat panas seperti ini. Kira-kira banyak tersinari matahari, tetapi kita tidak perlu menyiram tanaman ini kuat-kuat. Agar tujuan kita apa? Kita mematikan pertumbuhan akar vegetatif dengan cara yang tidak membahayakan tanaman ini. Jadi tetap media tanam tanah kondisi seperti ini, dengan batas nantinya waktu berapa juga kita tidak bisa memberikan uji waktu secara spesifik, tetapi sesuaikan saja kondisi sahabatku. Kira-kira perakaranya sudah menuju generatif fase, di mana kita sudah fokus untuk mengurangi pertumbuhan vegetatif. Akhirnya perakaranya berubah generatif fase. Seperti tumbuhan sebelah ini, jambu air, berhasil tumbuh tunas dari akar juga. Setelah kita teknik full vegetatif care di pot, juga berhasil tumbuh calon bunga. Nah seperti ini saja. Nah ini cara menyiram, jangan terlalu banyak, boleh 1 hari sekali, secukupnya saja. Yang penting tanaman tidak mati, agar tidak terlalu menyengat tersinari matahari. Dengan kondisi terik seperti ini, kita boleh hadang dengan sedikit misalnya dengan media-media sedikit menutupi perakaran begitu saja. Kita ambil penutupnya saja kawan. Agar akarnya punya perlindungan, boleh dengan terpal seperti ini. Kita lindungi saja seperlunya. Ini tujuannya cuma mematikan pertumbuhan akar vegetatif. Jadi kalau ini dari biji, tentu kita memotong akar tunggangnya. Kalau untuk di pot, agar cepat menuju generatif fase. Nah seperti ini aja.
kita taruh, kemudian agar ini aman kawan ya kita genteng-genteng pun bisa kita gunakan lah, sekedar amankan saja. Boleh genting, boleh apapun, kita siram air secukupnya. Ini tujuannya agar perakaran ini tidak pertumbuhannya tidak signifikan untuk akar vegetatifnya. Jadi agar cepat menuju akar generatif atau generatif fase. Nah, selamat mencoba sahabatku. Kita kembali tanaman yang sebelah. Nah ini tanaman yang saya sebut sebagai generatif fase saya bagi dua. Generatif fase di mana tanaman itu adalah mulai memunculkan calon bunga atau bakal buah. Yang kedua, tanaman itu adalah mampu mengeluarkan tunas baru dari akarnya. Nah ini adalah penting sebab kadang-kadang tumbuhan itu tidak berbuah, tidak berbiji, tetapi masih bisa melanjutkan keturunan ke depannya, yaitu melalui perakaran-perakaran ini. Sekiranya mana yang lebih penting disebut sebagai fase generatif untuk mempertahankan generasi ke depannya, itu penting mana? Pengetahuan kita melalui biji-biji buah ataukah melalui akar yang menumbuhkan tunas baru. Tentu saja sama pentingnya. Oleh sebab itu sekali lagi saya ulangi bahwa faktor tumbuhan untuk mempertahankan keturunan atau generasi kedepannya agar tetap eksis adalah satu, melalui buah, kemudian biji buah memunculkan benih baru. Yang kedua adalah melalui akar memunculkan tunas baru. Jadi sahabatku boleh bolak-balik. Sebab kalau kita mengandalkan apa yang disebut sebagai buah dan biji buah, banyak tumbuhan yang tidak berbuah, tidak berbiji. Oleh sebab itu, untuk akar generatif, di mana akar itu mampu memunculkan tunas baru. Jadi cara bergeneratif tumbuhan itu nomor satu adalah dari akar, yang kedua dari biji-biji buah. Oke sahabatku, semoga ini tidak menjadi kontroversi untuk sahabatku semuanya dimanapun, tapi kita siap untuk saling belajar bahwa ini adalah, saya yakini 100% kebenarannya. Banyak tumbuh-tumbuhan tidak berbunga, tidak berbuah, tidak berbiji, tetapi tetap ada melalui tunas-tunas baru dari perakaran. Yang selama ini pengetahuan kita, tumbuhan bergeneratif meneruskan keturunan kedepannya hanya melalui biji-biji buah. Tidak kawan. Ada satu lagi yang lebih penting, melalui akar-akar yang saya sebut, saya punya teknik generatif rooting dengan full tekniku vegetative care. Sebab saya selalu menyebut tekniku vegetative care ini di lahan pot, di lahan sempit. Tentu dengan hunian yang semakin padat kita mendapati tanaman berakar tunggang, tanaman buah-buahan agar tetap sehat bersama kita di sisi kehidupan kita, walaupun di lahan-lahan yang sempit. Muncul bakal bunga, walaupun ini biji, berasal dari biji, kemudian kita potong akar tunggangnya, kita rawat beberapa waktu. Kita tidak bisa menentukan secara real, nyata, sebab ini tentu kita sendiri yang harus menyesuaikan kondisi alam kita di mana tempatnya. Ini di lantai satu kawan.
Nah ini juga satu lagi lah ini. Nah ini juga calon bunga. Nah, tidak cuma satu, kita dekatkan kamera lah. Ada 2 calon bunga. Semoga ini jadi kawan. Kalaupun nggak jadi, tentu kita akan lakukan rawatan-rawatan kembali. Ingat, di saat pemunculan bunga seperti ini, jangan pernah lakukan pemupukan kompos yang sifatnya hijau. Jangan, lebih baik daun-daun kering. Picu dengan daun-daun kering, cukup air, cukup matahari. Salah satu tip untuk tanaman jambu air di pot dilan sempit agar pembungaannya semakin baik. Demikianlah para sahabatku, Natural Solution Pak 72 ini sebagai next Pak 59 in the my video generative rotting fully technical vegetative care from unggahan video Agus Wito channel Natural Solution 17 tuh. Semoga sahabatku semuanya selalu semangat dan dimanapun berada, mohon subscribe, like, komen, dan share agar channel saya selalu lebih berkembang ke depannya. Dan semoga sahabatku semuanya dimanapun selalu sehat-sehat, lancar urusan, dan banyak rezekinya selalu. Amin. Salam semangat dari Kota Tuban, Agus Wito Channel.